Bab 251 Master Farmasi 1. Tuan, benda ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Bahkan pencuri pun punya prinsip. Dia tidak benar-benar ingin mengambil benda yang membuat Yun Qi aman. Namun, Yun Qi hanya tersenyum dan berkata, gadis kecil, kau tidak perlu bersikap begitu sopan. Sebagai gurumu, aku tidak bisa menggunakannya sekarang dan aku lebih suka kau memainkan peran yang lebih besar. Ouyang Huanyu adalah karakter yang sangat berbahaya, jika bukan karena aku butuh bantuan untuk mendapatkan ramuan tertentu, aku tidak akan bergaul dengan orang seperti itu. Kau satu-satunya muridku dan aku tidak ingin kau dilukai oleh rubah tua itu. Ramuan apa? Shen Yanxiao mulai tertarik. Dia memiliki bakat dalam ramuan dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya di antara para siswa baru. Jika Yun Qi membutuhkan ramuan, dia mungkin bisa membantu. Yun Qi menyadari pikiran Shen Yanxiao. Meskipun dia tinggal di dalam rumah, itu tidak menghalangi dia untuk mengetahui beberapa hal dari cabang lain. Dia tahu bahwa murid mudanya sendiri sebenarnya telah menerima banyak pujian dari para mentor cabang farmasi. Namun, ramuan yang dia butuhkan terlalu sulit untuk dibuat. Meskipun gurumu berhasil lolos dari perburuan saat itu, kerusakan yang kuderita sangat besar. Meskipun aku memiliki kekuatan seorang pemanggil agung, aku telah menderita cedera serius, oleh karena itu kekuatanku saat ini tertahan di dalam tubuhku dan tidak dapat digunakan. Alasan mengapa aku menerima undangan Ouyang Huanyu adalah karena ramuan yang dapat menyembuhkan lukaku adalah salah satu ramuan yang paling sulit untuk dikonfigurasi di seluruh dunia. Ouyang Huanyu telah berjanji kepadaku bahwa selama aku tinggal di sekolah Rolan Suci, dia akan meminta apoteker di sekolahnya untuk meramu ramuan itu untukku. Jika bukan karena dia membutuhkan bantuan, dia tidak akan membiarkan dirinya berada di bawah kendali orang itu. Status Warlock saat ini jauh lebih sedikit dari sebelumnya dan Yun Qi tidak akan memiliki sarana untuk menemukan sejumlah besar apoteker untuk meramu ramuan tersebut. Di sisi lain, Ouyang Huanyu sebagai dekan sekolah Holy Roland memiliki banyak apoteker yang luar biasa di bawahnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan Ouyang Huanyu untuk menyelesaikan masalahnya. Yun Qi bagaikan orang buta yang berjalan di atas kawat baja, sementara di bawahnya ada serigala buas, setiap langkahnya sangat berbahaya. Ramuan itu disebut ramuan Bloodfish. Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat berharga. Selain itu, metode meramunya sangat rumit. Aku tahu kau punya bakat di bidang farmasi, tetapi hal ini terlalu sulit untukmu. 3 master farmasi yang dipercayakan Ouyang Huanyu untuk pekerjaan itu semuanya belum berhasil meramu ramuan ini. Dan diperkirakan hanya master farmasi yang bisa meramunya. Yun Qi sedikit mendesah. Jumlah master farmasi di seluruh benua Radiance hanya sedikit. Sangat jarang untuk mencapai level master di bidang farmasi dan setiap kali ada orang yang mencapainya, pasti sudah ada kehadiran yang kuat di pihak mereka dan bahkan di belakang orang itu masih ada kekuatan yang lebih tangguh. Dengan situasi Yun Qi saat ini, dia tidak akan mampu menggerakkan kekuatan seperti itu untuk membuat ramuan itu. Bahkan Ouyang Huanyu tidak memiliki kemampuan ini. Shen Yanxiao menjilat bibirnya. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao mendengar nama ramuan pesta darah. Sedangkan untuk Master Farmasi, ini memang level yang sangat jauh. Master Farmasi setara dengan level Saint Magister milik penyihir, yang mana sama langkahnya dengan binatang mitologi. Tuan, apakah Anda punya formula untuk ramuan ini? Kekuatan saya tidak cukup, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini demi Tuan. Ouyang Huanyu jelas bukan orang yang dapat diandalkan, siapa yang tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan penuh untuk meramu ramuan itu. Daripada menaruh harapan padanya, dia mungkin juga bisa menyatukan bakatnya dan meningkatkan levelnya sehingga dialah yang bisa mencapainya. Aku memang punya rumusnya, tapi tidak, lupakan saja. Jika kamu benar-benar bertekad, maka aku akan memberikannya kepadamu. Bab 252 Master Farmasi 2. Yun Qi menghela napas. Sulit untuk mencapai level Master Farmasi. Dia tidak percaya bahwa Shen Yanxiao dapat mencapai level itu dengan kemampuannya. Bahkan Master Farmasi saat ini telah dengan susah payah dan berdedikasi mempelajari farmasi sepanjang hidup mereka, dan baru mencapai puncaknya setelah puluhan tahun bekerja keras. Selain itu, Shen Yanxiao tidak hanya mempelajari farmasi, dia juga berkultivasi untuk menjadi warlock yang hebat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka yang hanya mempelajari farmasi sampai mati? Bahkan dengan segala rintangan,
niat anak itu untuk menolongnya telah menyentuh hati Yunki. Muridnya, pada akhirnya, benar-benar peduli padanya. Yunki menyerahkan formula ramuan pesta darah kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam begitu melihat ratusan tanaman obat yang dibutuhkan untuk ramuan itu. Ramuan tingkat dasar umumnya hanya membutuhkan 7 atau 8 jenis tanaman obat dan ramuan tingkat menengah membutuhkan hingga 10 atau beberapa jenis tanaman obat lagi. Namun, ramuan tingkat tinggi pun membutuhkan tidak lebih dari 40 jenis tanaman obat. Namun, formula ini mengandung ratusan jenis tanaman obat. Setiap tanaman obat memiliki karakteristiknya sendiri. Untuk menggabungkan beberapa jenis tanaman obat, seseorang tidak hanya perlu memahami berat masing-masing tanaman obat secara akurat, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk memastikan bahwa tanaman obat tersebut tidak saling bertentangan. Berhasil memadukan lebih dari 100 jenis tanaman obat secara harmonis, jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Tidak heran Yunki berkata bahwa untuk meramu ramuan Bloodfish, seseorang setidaknya harus mencapai level Master Farmasi. Hanya jumlah ramuan obat pada formula akan membuat seseorang terkejut, tanpa henti. Aku pasti akan mencoba. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa sulit konfigurasi ramuan pesta darah, dia akan tetap melakukannya. Tidak peduli berapa kali pun dibutuhkan. Dia sama sekali tidak rela membiarkan tuannya berada di bawah kendali orang lain. Yunki tersenyum puas. Dia tidak bisa meminta apapun lagi. Kebaikan hati Shen Yanxiao sudah cukup untuk memuaskannya. Karena semuanya tampak telah terselesaikan, Yunki secara alami melanjutkan untuk mengajar Shen Yanxiao. Setelah masa belajar, sihir Shen Yanxiao meningkat pesat. Kemampuannya untuk mengendalikan aliran sihir juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hati Yunki merasa sangat senang dan dia mendedikasikan lebih banyak waktunya untuk mengajar Shen Yanxiao. Hingga tengah hari, Shen Yanxiao mengucapkan selamat tinggal kepada Yunki dan meninggalkan cabang penyihir. Dia memanfaatkan waktu saat yang lain masih makan dan langsung kembali ke asrama apoteker. Di sana, dia mempelajari formula Bloodfish dengan saksama. Dari ratusan jenis tanaman obat, dia hanya bisa mengenali sekitar 100 jenis saja. Sedangkan untuk 30 jenis tanaman obat lainnya, dia bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Meski jalan untuk menjadi magister farmasi masih panjang, mengumpulkan tanaman obat akan membantunya dalam banyak hal. Dia mengamati formula itu dengan saksama. Dari 100 jenis tanaman herbal yang dikenalinya, mungkin ada 70 tanaman herbal yang bisa dibeli, 30 tanaman herbal lainnya dianggap berharga dan sulit dibeli, bahkan jika Anda punya banyak uang. Sedangkan untuk 30 jenis lainnya yang belum pernah didengarnya sebelumnya, dia hanya bisa mencari tahu asal-usul dan khasiat khususnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Shen Yanxiao membuat rencana. Dia punya banyak koin emas dan perlu meminta rumah lelang kilin untuk membantunya mengumpulkan 70 ramuan obat biasa. Mengenai ramuan obat yang sangat berharga itu, dia akan memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Karena dia sudah menunjukkan kartunya kepada Qixia, dia tidak ragu untuk meminta bantuan rumah lelang kilin. Kalau tidak, jika dia sendiri, bahkan hanya mendapatkan 35 jenis herbal saja akan menjadi tugas yang berat. Bab 253 Master Farmasi 3. Seiring berjalannya waktu, para siswa kembali ke asrama satu persatu. Tang Nazi juga kembali. Saat dia melihat Shen Yanxiao di asrama, dia tersenyum. Apakah semuanya berjalan lancar? Apakah gurumu sudah memikirkan cara? Dia telah menunggu di cabang pendeta sepanjang pagi dan untungnya, tidak terjadi apa-apa. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, semuanya baik-baik saja. Sekarang aku punya cara untuk lolos dari sihir persepsi Ouyang Huanyu. Kalau bukan karena Ouyang Huanyu mendapat dukungan sihirnya, dia tidak akan mudah ditemukan mengingat kekuatannya saat ini. Tapi sekarang, dengan perlindungan kalung cahaya bulan, dia 100% yakin bahwa dia bisa menyelinap ke cabang penyihir, bahkan di bawah pengawasan Ouyang Huanyu. Baguslah kalau begitu. Benar, kamu belum makan. Ayo kita pergi ke Qixia dan yang lainnya. Mereka meminta kita untuk makan siang bersama mereka. Tang Nazi juga merasa lega. Dia tertawa dan mengulurkan tangannya ke bahu Shen Yanxiao. Namun sedetik kemudian, dia teringat jenis kelamin asli si kecil, dan dengan malu, menarik tangannya. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat sikap kaku Tang Nazi. Suasana hatinya agak baik saat dia meletakkan tangannya di bahu Tang Nazi.
Sambil tersenyum, dia berkata, ayo makan. Seluruh tubuh Tang Nazi terkejut dan dia langsung menyerupai anak kucing yang berperilaku baik. Shen Yanxiao menyeretnya menjauh dari asrama, menyebabkan jantung kecilnya berdetak kencang dengan suara dentuman-dentuman di sepanjang jalan. Setelah mengetahui jenis kelamin Shen Yanxiao yang sebenarnya, dia merasa ada yang berbeda. Sebelumnya, dia hanya mengira Shen Yanxiao memiliki aroma yang sangat harum. Aromanya tidak seperti wangi bunga atau bau dupa, hanya aroma yang samar namun menyenangkan. Aromanya benar-benar berbeda dari kelompok remaja bau lainnya di sana, itulah sebabnya dia sangat suka berada di dekat Shen Yanxiao. Tetapi sekarang, dia merasa aromanya bahkan lebih menarik. Mungkinkah itu? Inikah wewangian wanita yang legendaris? Tang Nazi terdiam saat menatap langit. Shen Yanxiao baru berusia 13 tahun. Dia hanyalah seorang anak lemah yang bahkan belum dewasa. Betapa putus asanya dia hingga mengira bahwa aroma gadis kecil ini adalah wewangian wanita. Benarkah sudah lama ia tak menyentuh wanita cantik hingga mampu menimbulkan ilusi aneh seperti itu? Tang Nazi terus menatap langit sepanjang perjalanan. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di tempat yang telah disepakati sebelumnya dengan Qixia dan yang lainnya. Kelima orang itu makan bersama-sama. Mereka tidak tahu di mana Qixia menemukan koki, tetapi mereka berlima tanpa sadar telah menerima perlakuan khusus. Makanan yang baru saja mereka makan jauh lebih lezat daripada makanan kafetaria. Setelah makan, Shen Yanxiao menyerahkan daftar tanaman obat yang telah ia persiapkan sebelumnya kepada Qixia, memintanya untuk mengumpulkan tanaman obat tersebut. Qixia melihat daftar tanaman obat dan alisnya sedikit terangkat. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang farmasi, dengan wawasannya sendiri, dia dapat dengan mudah menentukan nilai tanaman obat ini. Untuk mengumpulkan semua tanaman herbal dalam daftar ini, setidaknya dibutuhkan jutaan koin emas. Belum lagi sisanya, nilai dari 3 tanaman herbal berharga pertama yang tercantum dalam daftar saja sudah menghabiskan ribuan koin emas. Coba bantu aku, kalau kamu tidak bisa menemukan ramuannya, aku akan memikirkan cara lain. Shen Yanxiao mengangkat bahu. Formula ramuan pesta darah tidak boleh bocor. Kalau dia membiarkan orang lain membantunya menemukan dan mengumpulkan ramuan obat, dia tidak akan merasa tenang. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Namun, beberapa tanaman herbal ini tidak dapat dibeli dengan uang, kata Qixia. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya. Dia tahu ramuan ini tidak mudah didapat. Yun Qi pernah berkata bahwa bahkan Ouyang Huanyu tidak berhasil mendapatkan semua ramuan dalam formula itu. Apakah ramuan obat ini sangat penting bagimu? Qixia memperhatikan reaksi Shen Yanxiao sebelum dia bertanya. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya. Bab 254 Cabang Douqi 1. Qixia menghela napas dan berkata, setidaknya ada lebih dari 20 jenis tanaman obat di sini yang tidak dapat Anda beli di pasaran. Meskipun saya tahu beberapa orang yang memiliki tanaman obat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan menjualnya. Jika Anda benar-benar ingin menempatkan tanaman obat ini di urutan teratas, saya dapat memberitahu Anda beberapa cara. Cara apa? Shen Yanxiao menatap Qixia. Dia percaya bahwa dengan kemampuan licik Qixia sebagai pedagang, jaringannya kurang lebih telah melampaui apa yang dapat dibayangkannya. Pertama, kamu bisa pergi ke Kota Hitam dan temukan orang-orang dari Korps Tentara Bayaran karena mereka sering menjual beberapa bahan obat berharga. Namun, tentu saja harganya sangat tinggi. Kedua, di sisi utara Kekaisaran Longxuan, ada aula istana emas yang memiliki banyak ramuan yang kamu butuhkan. Ketiga, aliansi angin ilahi. Kecuali Kota Hitam, Shen Yanxiao tidak akan bisa pergi ke dua tempat lainnya untuk saat ini. Mengumpulkan semua ramuan obat terbukti sulit. Tidak ada cara lain. Tang Nazi sedikit mengernyit. Segala sesuatu di Kota Hitam tidak sulit didapat. Namun, aula istana emas dan aliansi angin ilahi jelas merupakan masalah. Qixia merenung sejenak sebelum berkata, ada cara lain untuk mendapatkan beberapa tanaman obat. Ada apa? Tanya Shen Yanxiao. Setiap bulan, sebuah kompetisi diadakan di cabang farmasi Anda, dan pemenangnya akan mendapat izin untuk mendapatkan satu jenis tanaman obat berharga dari gudang farmasi sekolah. Namun, saya tidak tahu banyak tentang gudang farmasi sekolah Holy Roland. Saya tidak tahu berapa banyak tanaman obat yang Anda butuhkan yang disimpan di sana. Setiap cabang sekolah Holy Roland akan menyelenggarakan kompetisi yang sesuai untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar.
Hadiah untuk kompetisi di cabang farmasi tentu saja terkait dengan farmasi. Semester lalu, Sang Guan Xiao telah memenangkan 5 bulan pertama berturut-turut dan memperoleh banyak barang bagus dari gudang farmasi sekolah Holy Roland. Mata Shen Yan Xiao berbinar. Lupakan saja hadiah dari kompetisi itu, yang lebih menarik bagi Shen Yan Xiao adalah gudang itu sendiri. Ahem, jangan bilang kau ingin pergi ke gudang dan mengumpulkan barang-barang. Qixia langsung menebak ide itu dalam benak Shen Yan Xiao. Dia telah melihat tingkat keterampilan mencuri gadis kecil ini. Shen Yan Xiao mengangkat alisnya. Mengapa tidak? Qixia menutup wajahnya. Meskipun kekuatanmu kuat, aku tetap tidak menyarankan untuk pergi ke gudang farmasi. Itu adalah salah satu area inti sekolah Roland Suci yang dijaga oleh setidaknya 10 mentor dari setiap cabang. Tidak seorang pun tahu berapa banyak mantra pertahanan dan jebakan yang telah dipasang di sana. Sulit untuk mengatakan bahaya seperti apa yang akan kau hadapi jika kau pergi. Sekolah Roland Suci tidak kekurangan penyihir. Untuk memastikan keamanan sumber daya sekolah, Ouyang Huanyu, bahkan tanpa banyak usaha, telah menyiapkan banyak pertahanan magis di setiap area penting sekolah Roland Suci. Kekuatan Shen Yan Xiao memang kuat, namun masih akan sulit untuk menghindari pertahanan magis dengan kemampuannya saat ini. Saya sarankan Anda mulai dengan kompetisi apoteker, dan menunggu kekuatan Anda meningkat sebelum pergi ke gudang. Qixia khawatir jika Shen Yan Xiao gegabah pergi ke gudang farmasi, akan terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Meskipun Shen Yan Xiao memiliki kekuatan kultivasi ganda, dia tidak begitu mengenal keterampilan penyihir. Jika kekuatan pemanah atau penyihirmu telah mencapai tingkat lanjutan, mungkin kau bisa mencoba dan menantangnya, kata Qixia. Shen Yan Xiao menyentuh dagunya. Menurut penilaian Yun Qi, levelnya saat ini sebagai warlock hanya di tingkat menengah. Jika dia ingin mencapai level advance, dia masih membutuhkan waktu yang lama. Mengenai kekuatan archernya, dia tidak yakin berapa peringkatnya saat ini. Sepertinya dia harus mencari waktu untuk memeriksanya sebelum dia bisa membuat rencana lagi. Bab 255 Cabang Douqi 2. Ngomong-ngomong, kompetisi bulan ini tinggal beberapa hari lagi, apakah kamu akan ikut? Tanya Tang Nasi. Dia sangat yakin dengan keterampilan Shen Yan Xiao di bidang farmasi. Shen Yan Xiao mengangguk. Sebenarnya, untuk ramuan, aku mungkin bisa sedikit membantumu. Yan Yu membuka mulutnya setelah berpikir sejenak. Keterampilan medis klan Macan Putih mendapat pujian tinggi. Ada juga banyak barang di dalam gudang medis keluarga kita. Hanya saja, bagian yang bisa aku akses untuk saat ini tidak besar. Tapi aku bisa membantumu mencari apakah ada ramuan obat yang kau butuhkan dan kemudian aku akan mencari cara untuk mendapatkannya. Terima kasih banyak. Shen Yan Xiao tersenyum sambil berterima kasih padanya. Dengan rekan yang kuat seperti itu, apa yang perlu dikhawatirkannya? Shen Yan Xiao bertekad untuk memenangkan kompetisi apoteker, jadi dia berusaha lebih giat dalam mempelajari pelajaran farmasi. Sore harinya, ia mengenakan topeng pengubah wajah dan kembali ke cabang pemanah untuk melanjutkan pelajaran di kelas pemanah. Para mentor dari cabang pemanah menunjukkan sambutan yang hangat atas kembalinya Shen Yan Xiao. Karena Shen Yan Xiao telah menyembunyikan identitasnya, hilangnya dia di cabang pemanah telah membawa masalah yang tak berkesudahan bagi para mentor cabang pemanah. Bahkan Xie Yun telah merasa cemas selama beberapa hari. Begitu anak itu menghilang, mereka bahkan tidak tahu di mana harus mulai mencarinya. Shen Yan Xiao kembali ke kelas sore itu. Xie Yun segera memanggil Shen Yan Xiao dan dia merasa lega mengetahui bahwa Shen Yan Xiao tidak masuk selama beberapa hari karena sakit. Ia tidak ingin muridnya yang sangat berbakat itu hilang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Guru Xie Yun, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Shen Yan Xiao mengingat pikirannya sebelumnya dan berkata, ada apa? Xie Yun memiliki harapan besar terhadap siswa ini. Shen Yan Xiao menjawab, sudah cukup lama sejak saya datang ke cabang pemanah, tetapi saya masih belum tahu apa pangkat saya saat ini sebagai pemanah. Saya ingin tahu apakah mentor dapat membantu saya dalam masalah ini. Xie Yun mengangguk, aku bisa, namun, batu uji dari cabang pemanah telah dipinjam oleh cabang Douqi. Bagaimanapun, tubuhmu baru saja menderita suatu penyakit. Kau bisa beristirahat untuk saat ini. Nanti, karena aku juga perlu melakukan perjalanan ke cabang Douqi, aku akan membawamu bersamaku dan kemudian kau dapat menguji kekuatanmu di sana. Cabang Douqi dan cabang sihir sekolah Roland Suci tidak terletak di dalam sekolah Roland Suci.
Meski begitu, jaraknya tidak terlalu jauh. Shen Yanxiao merenung. Tampaknya, Shen Jiawei, bocah itu sekarang berada di cabang Doqi dari sekolah Roland Suci. Mengerti, Shen Yanxiao sedikit melengkungkan bibirnya. Dia mungkin bertemu Shen Jiawei di sana. Lagi pula, kalaupun dia melihatnya, dia tidak akan pernah mengenalinya. Atas permintaan Xie Yun sendiri, sang mentor tidak dapat menolak dan tetap mempertahankan Shen Yanxiao di kelasnya. Jadi, di depan semua siswa di kelas ungu, Xie Yun mengeluarkan Shen Yanxiao dari kelas. Dan tindakan tersebut langsung menyebabkan kelas ungu bergemuruh. Kemana mentor membawa Xiao Yan? Semua siswa kelas ungu menatap sosok kecil itu saat dia meninggalkan ruangan, meragukan apakah penglihatan mereka benar. Mengapa aku merasa bahwa mentor Xie Yun bersikap terlalu baik terhadap Xiao Yan? Murid lain menelan ludahnya. Di cabang pemanah, Xie Yun adalah simbol tertinggi, dan mendapatkan pengakuan dari Xie Yun adalah impian semua orang. Hanya beberapa kata pujian dari Xie Yun kepada Wan Li sebelumnya sudah cukup untuk menarik rasa iri banyak siswa. Ketika mereka melihat murid bernama Xiao Yan ini, mereka teringat bagaimana Xie Yun selalu mengunjungi kelas mereka untuk mencarinya di hari-hari ketika dia tidak ada. Dan hari ini, ketika si jenius ini baru saja muncul, Xie Yun bahkan membawanya pergi secara pribadi.